Hai semuanya. Dua buah perusahaan besar Jepang ini pernah mengalami kerugian yang besar pada tahun 1984. Mereka adalah Esaki Glico dan juga Morinaga. Nah, Pokilop yang pernah viral itu diproduksi oleh Esaki Glico, sedangkan Morinaga ya susu Morinaga, teman-teman. Mau tahu lebih lanjut, kita masuk ke pembahasannya. Jadi di suatu malam itu CEO dari perusahaan Esaki Glico itu diculik, teman-teman, oleh sindikat yang menamai diri mereka Monster with 21 Faces atau monster dengan 21 wajah. Mereka masuk ke dalam rumah Esaki dan mengikat istri dan juga anak-anak Esaki. Lalu mereka menyeret Esaki keluar dari bak mandi dan membawanya pergi dengan menggunakan mobil. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, setelah mereka berhasil menculik Esaki, akhirnya mereka meminta tebusan agar si Esaki ini dibebaskan. Mereka meminta tebusan sebanyak 1 miliar yen, teman-teman, dan juga 220 pom batang emas. Bayangkan coba, untungnya Esaki ini berhasil melarikan diri sehingga keluarganya tidak perlu membayar uang tebusan tersebut. Apakah sampai di situ? Oh, tentu tidak. Karena si Esaki ini melarikan diri, akhirnya Monster 21 Faces ini pun melakukan aksinya, yaitu membakar 6 mobil di perusahaan Esaki dan juga menyebarkan permen cyanida di antara produk-produk permen Esaki Glico. Kemudian mereka itu memberitahu kepada masyarakat, ya, kalau kalian mau mencoba permen cyanida ya silakan beli produk permen Poki gitu, teman-teman. Yang tentunya masyarakat tidak mau lah mencoba. Nah, awalnya nih mereka ini tidak percaya dengan ulah dari monster-monster tersebut. Tapi setelah mereka menemukan permen cyanida di antara produk-produk mereka, mereka pun akhirnya mempercayai hal tersebut. Sehingga waktu itu banyak permen dari Esaki Glico yang ditarik dari pasaran. Ya, siapa coba yang mau mencoba kepahitan dari cyanida? Sudah pahit ditambah nyawa bisa melayang, teman-teman. Karena ulah dari Monster 21 Faces tersebut, akhirnya Esaki Glico saat itu menderita kerugian, ya teman-teman, sebanyak 130.000 dolar. Sehingga juga mereka terpaksa mem-PHK 1.000 karyawan mereka saat itu. Ya gara-gara siapa? Ya gara-gara si permen cyanida ini, teman-teman. Nah, untungnya saat itu juga polisi itu berusaha, teman-teman, melakukan pencarian tentang siapa sih Monster with 21 Faces ini. Tapi tetap saja mereka tidak bisa menemukan siapa sebenarnya dari pelaku-pelaku kejahatan ini. Bahkan mereka tuh sudah memberikan banyak identitas-identitas mereka kepada polisi, tapi tetap saja polisi tidak bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Hingga pimpinan polisi saat itu mengibarkan bendera putih, teman-teman, saking dia menyerah dengan kasus Monster with 20 Faces itu, teman-teman. Caranya dengan bagaimana? Ya dia menuangkan minyak ke tubuhnya lalu membakar dirinya sendiri. Nah, sejak kejadian tersebut tiba-tiba Monster with 21 Faces ini tuh menghilang, teman-teman, hilang bak di telan bumi. Tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Untungnya kejadian-kejadian yang terjadi saat itu tidak menelan korban, teman-teman, karena tidak ada satupun masyarakat yang kehilangan nyawanya akibat cyanida. Nah, sekian, dadah.